di tempat yang paling mulia di muka bumi, masjid Allah. Mesti senang karena hari ini orang membangun masjid kebanyakan seperti membuat keranda mayat. Ini keranda mayat namanya Ustaz? Iya. Nggak ada keranda mayat, orang sum-suman, tek-tekan, kumpul-kumpul duit untuk berupaya bagaimana supaya punya keranda. Tapi setelah kerandanya jadi dibuat, disuruh siapa dulu mau masuk, nggak ada yang mau. Hari ini di mana-mana tempat orang membangun masjid, musola persis seperti keranda mayat. Nggak ada masjid, nggak ada musola, sum-suman, tek-tekan, apa bahasanya tek-tekan? Patungan, kumpul-kumpul buat musola, buat masjid. Sudah jadi masjid musolanya, diajak masuk ke dalamnya, jarang ada yang mau. Kalah kita dengan bebek ataupun ayam. Kalau ada orang manggil sepakat. Panggilan itu panggilan ayam. Ayam pasti datang. Kalau ada dipanggil bebek mesti datang. Lah ini dipanggil hayya 'alas shalah. Ini panggilan orang beriman. Seharusnya yang merasa punya iman mesti datang. Allah. Tapi hari ini sayang karena kelemahan iman kita, dipanggil oleh muadzin, syariatnya panggilan Allah. Kita kadangkala, keluarga kita kadangkala, kawan tetangga kita kadangkala tak memenuhi panggilan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba dibayangkan, kalau seandainya kita punya anak dikandung oleh istri kita 9 bulan, 10 hari atau lebih atau kurang, begitu susah mengandung, tiba masa kelahiran, memilih cuma 2 pilihan, antara hidup atau mati. Setelah dilahirkan, dibesarkan, dijaga, bila ada nyamuk kita usir, bila lapar kita carikan makanannya, bila haus kita kasihkan susunya. Tiba masa sekolah kita usahakan cari uang bagaimana supaya bisa sekolah. Enggak cuma S1, S2, S3 dan seterusnya. Tapi setelah menjadi orang sukses, dia punya gaji, dia punya rumah. Lalu ketika suatu saat lewat rumah orang tuanya, dipanggil sama orang tuanya sesaat, tapi sang anak nggak mau singgah, terus aja. Nah, sini sebentar, kata bapak atau mamanya. Anak cueknya, bapak sudah mau marah, tapi ibu bilang sabar, mungkin ada keperluan. Nggak lama lewat lagi. Nah, sini singgah bentar. Ini mau tak kasih hadiah, kata orang tuanya. Lewat aja cuy. Sampai 5 kali pulang pergi. Melewati rumah orang tuanya, mengandung, membesarkannya, dipanggil tak mau singgah. Kira-kira sebagai orang tua sakit hati atau tidak, Pak? Sakit hati. Kita bilang dasar anak durhaka. Kan gitu. Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan sekedar memberikan kita matahari tak pernah bayar, udara tak pernah menghitungnya, memberikan kita segala nikmat yang begitu banyak, dipanggil hayya 'alal falah, mau dikasih kehidupan yang menyenangkan, kemenangan yang bakal akan diraih, tapi kita cuek-cuek saja. Maka hari ini kita bersyukur, senang kalau dimudahkan Allah melangkahkan kaki dari rumah menuju masjidnya Allah. Ini akan disambut dengan istiqbalan harron, sambutan yang begitu hangat. Ulama kasih tahu,
Sambutan yang hangat itu seperti satu orang tua yang kehilangan lama berpisah dengan anak yang paling dia cintai. Suatu saat anak ini ketemu. Senangnya orang tua bertemu dengan anak yang sudah berpisah lama, lebih senang Allah menyambut siapa saja yang datang ke rumahnya ini. Maka mestilah bertambah usia, semakin senang kita dekat dengan Allah. Bertambah usia, ubudiyah kita kepada Allah semakin baik. Jangan kita beribadah seperti makan batang tebu. Rasanya manis hanya bisa dirasakan waktu dipanggang. Semakin ke tengah rasa manisnya semakin hilang. Semakin ke ujung batang tebunya tidak ada lagi rasa manisnya. Waktu remaja belia kita senang dengan beragama, sholat dijaga, puasa apalagi. Tapi jangan semakin tua bertambah usia, justru manis dalam mengamalkan agama semakin tak terasa. Semakin banyak perintah Allah kita tinggal, dan semakin banyak larangan Allah kita langgar. Sehingga pada akhirnya, akhir hayat kita tanpa beramal agama, maka susah demi kesusahan hidup akan Allah datangkan sebagai hukuman buat kita yang tak mau dekat dengan Allah. Maka kita banyak alhamdulillah senang ditolong Allah dapat sholat maghrib dengan berjamaah. Mudah-mudahan kita niatkan umur yang dipanjangkan ini bisa menunggu sholat isya pula dengan berjamaah dan seterusnya. Selawat beriringkan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan banyak kita berselawat, kita diberikan kepahaman dan kekuatan untuk memahami bahwa satu-satunya jalan untuk meraih kehidupan bahagia di dunia sampai kepada akhirat hanya dengan ikut jalan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini banyak adik-adik. Yuk kita berselawat biar agak senang sedikit. Timbul qulub hafal? Hafal enggak? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha. Satu, dua, tiga. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Enggak apa. Besok kesini tak ajarin nilai. Bapak-bapak, orang-orang tua kami, jamaah maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kesempatan singkat ini menjelang Isya, kita akan bermuzakarah tentang ma asbabus sukutul Islam. Apa yang membuat Islam semakin banyak jumlahnya, semakin banyak pemeluknya, tapi semakin merosot kualitasnya. Bapak-bapak jamaah rahimakumullah, setidaknya ada 3 apa yang membuat Islam semakin hari semakin merosot kualitasnya, padahal banyak jumlah pemeluknya seperti buih di lautan. Banyak tapi terombang-ambing. Yang pertama, sebab kenapa hari ini kita banyak kuantitasnya tapi banyak orang yang mengombang-ambingkan kita. Li'anna yaqinul muslimina ala makhluk fawqal khaliq. Karena banyak di antara kita orang Islam ini yang yakinnya terhadap makhluk itu lebih di atas daripada keyakinan mereka kepada Sang Khaliq. Ini
yang membuat kita kualitasnya semakin hari semakin merosot. Apa itu makhluk? Seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini adalah makhluk. Dan yang menciptakan ciptaan ini itulah Allah yang disebut dengan Khaliq. Yakin kepada ciptaan Allah melebihi daripada Allah sendiri membuat kita terasa berat untuk mengerjakan perintah Allah dan merasa berat untuk meninggalkan apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini kita perlu berpikir bagaimana kita menyadari bahwa makhluk yang diciptakan Allah ini tidak bisa memberi manfaat apalagi mudarat kecuali semua itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan berpikir seperti itu kita bisa mengupayakan bahwa semakin keimanan kita kuat, semakin tauhid kita benar, maka semakin banyak perintah-perintah Allah yang akan mudah kita laksanakan dan semakin banyak larangan-larangan Allah yang bisa kita tinggalkan. Iman yang kuat itu seperti uang. Uang ini semakin nilainya tinggi, maka semakin banyak barang yang bisa kita beli. 1.000 rupiah itu uang, 100.000 rupiah juga uang. Yang membedakan adalah banyaknya angka 0 di belakang 1. Semakin banyak, semakin nilainya tinggi, semakin banyak bisa dibelikan barang-barang. Begitu juga iman. Semakin kuat iman kita kepada Allah, maka semakin banyak perintah-perintah Allah yang bisa kita buat. Dan semakin yakinnya betul kepada Allah, semakin subur amal yang akan tumbuh di atasnya. Orang yang imannya betul ibarat pohon yang akarnya bersentuhan dengan tanah. Datang hujan akan menyuburkan pohon, datang panas, panas itu akan memasakkan daripada makanan pohon itu sendiri. Tapi bila pohon tidak akarnya menyentuh dengan tanah lagi, datang hujan akan membusukkan pohon itu, datang panas akan mengeringkan pohon. Begitulah hati satu orang. Bila imannya betul kepada Allah, apapun yang datang kepada kehidupannya semuanya akan nikmat. Tapi kalau hatinya, keimanannya nggak betul hubungannya dengan Allah, apapun yang datang kepada dia itu menjadi malapetaka. Datang musim hujan dia bilang hujan terus, datang musim panas dia bilang panas terus. Apapun yang Allah datangkan serba salah. Makanya perlu kita sering-sering memperbarui iman kita, sehingga dengan iman yang baru semangat dalam amal itu tidak lapuk. Zaddidu imanakum, perbaharulah iman-iman kalian. Kaifa nuzaddidu imanana ya Rasulullah, bagaimana kami memperbaharui iman-iman kami Rasulullah? Aksiru min qauli la ilaha illallah. Perbanyak oleh kalian mendakwakan, mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalau ini kita jadikan amalan keseharian kita, maka apa yang menjadi kebiasaan itu yang akan menjadi akhir dari kalam kita. Sebab hati manusia itu seperti wadah. Kalau diisi dengan air putih, bagaimanapun dituangkan air putih yang akan keluar. Kalau diisi dengan teh manis, maka dituangkan teh manis yang keluar. Hari-hari diisi dengan kebesaran Allah, akhir hayat kita insya Allah ingat Allah. Tapi kalau hari-hari hati kita diisi dengan kebesaran makhluk-makhluk Allah, maka jangankan kita istilahnya akhir hayat, waktu kita tertidur, mimpinya pun kita tentang makhluk-makhluk yang selama ini kita berkorban waktu dan pikiran kita untuknya. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, ini penting. Sebab sukses dan tidak suksesnya satu orang itu tergantung pada akhirnya.
dan bagaimana akhir kita tergantung kebiasaan kita. Maka biasakan hati berhubungan dengan Allah dengan baik. Mudah-mudahan akhir hayat kita bisa ucap la ilaha illallah. Yang kedua, dari ma asbab